Selamat datang di SY Channel, tempat berbagi ilmu dan belajar bersama. Selanjutnya adalah Ctrl E. Ctrl E ini dikenal dengan nama flash fill. Jadi misalnya kita punya data seperti berikut. Ini ada nama depan, nama tengah, nama belakang, dan kita ini akan gabung. Jadi di sini nama gabungan. Misalnya untuk yang baris pertama, Ahmad Sujiwo Dono. Untuk yang berikutnya, kita tidak perlu lagi mengetik satu-satu seperti pada baris pertama. Kita bisa menggunakan flash fill atau Ctrl E. Caranya ini, dari sini kita blok sampai ke bawah, kemudian kita tekan Ctrl
E. Nah, di sini bisa kita lihat otomatis terisi sesuai format yang di atas. Misalnya saja kita buat seperti ini, Ahmad S titik R titik. Jadi yang nama depan dan nama tengah hanya huruf depannya aja yang diambil. Ini juga bisa kita seperti tadi, lakukan seperti tadi. Jadi kita tidak perlu lagi ketik satu persatu. Ini kita blok, kemudian tekan Ctrl E. Nah, seperti ini kita lihat Budi R T, ini Dadang HS, Eko BW, Faisal PI. Nah, ini untuk Ctrl E ini bisa secara otomatis, jadi kita nggak perlu lagi blok Ctrl E tapi dia otomatis terisi. Tapi kita harus aktifkan dulu. Aktifkannya di sini, option, jadi dari file, option, kemudian pilih advanced, dan beri tanda centang di automatically flash fill. Oke, kemudian tekan OK. Sekarang kita coba untuk gunakan yang otomatis. Coba kita ketik lengkap. Ya. Ahmad Sujiwo Bong. Nah, untuk yang baris selanjutnya kita tidak perlu tulis lengkap, tapi cukup huruf pertamanya saja di nama depan. Coba. Nah, muncul, langsung kita tekan enter, langsung otomatis muncul. Tapi kalau dia tidak lengkap, misalnya nih Ahmad S R, kita tulis ketik B. Nah, bisa juga, jadi bisa otomatis. Ini pakai cara di blok tadi juga bisa. Nah, oke, seperti itu untuk Ctrl E. Selanjutnya adalah Ctrl F, digunakan untuk melakukan pencarian baik itu kata maupun angka. Misalnya kita tekan Ctrl F, maka akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya yang kita ingin cari adalah ini, Daihatsu. Kita klik find. Nah, di sini ada. Kalau misalnya ternyata di dalam satu sheet ini ada lebih dari satu Daihatsu, kita klik saja find all. Di sini terdeteksi ada beberapa. Yang pertama ini, kemudian ada ini, dan juga ini. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan format. Ini tidak di bold, sedangkan ini dalam format di bold atau ditebalkan. Nah, untuk mencari yang lebih spesifik dengan format seperti itu bagaimana? Kita lihat pilihan di sini. Nah, ini ada dua pilihan. Kita coba yang pertama dulu, format. Nah, misalnya kita cari yang formatnya adalah bold. Oke. Lalu kita coba lagi find all. Nah, ternyata di sini hanya ditemukan dua, yaitu yang ini dan ini.
yang ini tidak masuk. Kenapa? Karena formatnya berbeda. Karena yang kita cari adalah yang formatnya bold. Kemudian kita clear dulu, kita coba yang choose format from cell. Nah, bisa kita ambil ini formatnya, kita copy, kita klik di sini. Oke, sekarang kita coba find all lagi. Nah, kembali hanya ditemukan dua ini. Kita clear dulu. Nah, kita lihat di sini Daihatsu-nya dengan huruf pertama kapital. Kalau kita ketik di sini dengan format yang sama tanpa bold, tapi yang satu dengan D kecil. Kita coba Ctrl F. Nah, di sini tanpa format. Jadi kalau kita klik find all, seharusnya semuanya. Yang pertama ini B4 ya, B4, dan E4 ini, kemudian E5 ini, H6, H10. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin yang spesifik dengan huruf kapital di huruf pertamanya? Kita coba dengan klik di sini, coba find all. Nah, di sini kita lihat ada 3. Nah, di sini kita cari adalah dengan huruf awalnya yang bukan kapital. Maka di sini terpilihlah 3. E5, H6, dan H10. Bagaimana kalau ini D kapital? Nah, di sini hanya terpilih hanya ada 2. Karena di sini D-nya kapital, di sini juga D-nya kapital. Karena di sini kita aktifkan yang match case, jadi dicek per karakter ini harus sama. Kok ini kan memang sama-sama Daihatsu tapi huruf awalnya kecil, maka tidak terpilih. Kemudian misalnya kita seperti ini, kita punya beberapa seat. Di sini ada Daihatsu, di sini ada Daihatsu, di sini ada Daihatsu. Bagaimana kita melakukan pencarian di beberapa seat? Kalau tadi kan hanya di satu seat saja. Nah, caranya sama dengan Ctrl F. Kita cari Daihatsu. Nah, di sini ini kita tidak cari match case. Ini kita pilih workbook. Berarti itu kalau tadi kan seat, berarti dia hanya cari di satu seat ini. Jadi walaupun di sini ada Daihatsu juga, tapi tidak dipilih, tidak ditemukan. Nah, kalau ini kita ganti workbook, berarti dia per satu file ini, berarti per satu file book satu ini. Berarti dia nggak cuma seat ini, tapi juga seat ini dan ini. Kita coba ya. Ini Daihatsu find all. Kita coba cek lokasinya di mana. Pertama, kita lihat ini di book 1, seatnya Januari, Februari, Maret. Kita klik di sini, oke, dia ada di sini. Dan Februari ini dipindah ke seat Februari, Maret
mulai di sheet Maret seperti itu. Jadi kita nggak perlu nyari per masing-masing sheet. Ini Ctrl F, kemudian ke sini Ctrl F lagi, tidak perlu. Jadi kita langsung ini pilih workbook. Oke, sekarang kita masuk ke Ctrl G. Ctrl G itu bisa diakses dengan 3 cara. Ctrl G itu adalah go to special. Ada 3 cara selain Ctrl G. Special, bisa juga tekan F5, atau bisa langsung di sini find select go to, nanti akan muncul seperti ini, atau langsung go to special. Oke, yang pertama kita mau cari tahu penggunaan go to atau Ctrl G yang komen. Kegunaannya itu untuk memilih sel-sel yang ada komennya. Contoh kalau misalnya ini kita beri komen itu sini ya, ini klik kanan, insert comment. Itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita isi misalnya apa itu, kalau kita hapus, nah, komennya hilang. Untuk penggunaannya, misal di sini kita punya sel yang ada komennya, nah ini 3 ini. Kita lihat di sini, nah ini ada komennya. Kalau kita hanya punya belasan atau puluhan baris, mungkin mudah kita cari satu persatu. Tapi kalau kita punya 1000-an data atau bahkan belasan ribu, pasti akan makan waktu sangat lama untuk mencari satu persatu. Cara mudahnya kita pakai Ctrl G. Pertama ini kita blok dulu, kemudian kita tekan Ctrl G, kita pilih special, komen. Di sini ada beberapa pilihan, tapi kita ambil yang komen karena kita akan cari sel yang ada komennya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini secara otomatis dia akan memblok sel-sel yang ada komennya. Nah, untuk kita bisa mengumpulkan jadi satu bagaimana? Ada beberapa cara. Misalnya yang pertama, kita blok, kita kasih warna kuning. Nah, otomatis dia jadi warna kuning. Kemudian kita tinggal di filter ini, kita cari filter by color, kita pilih warna kuning. Nah, dia akan terkumpul semua di sini. Atau kita cara yang kedua, ini kita ulang Ctrl G, blank, kita pilih komen, kemudian kita copy, langsung Ctrl C, kemudian kita pastekan misalnya di sini. Nah, kita lihat dia sudah terkumpul semua di sini. Kita masuk yang ke selanjutnya. Ada apa lagi di Ctrl G? Font style. Oke, sini saya sudah siapkan contoh penggunaannya. Misalnya kita punya data-data seperti ini. Jadi
Ctrl G untuk yang konstan itu digunakan untuk memilih sel-sel dengan spesifikasi seperti berikut ini. Misalnya kita mau cari sel yang berupa number, berarti itu yang isinya angka-angka ya. Nah di sini ada konstan, ada formula. Kita cari tahu dulu perbedaan konstan dan formula. Kita lihat ini ada data seperti ini. Ini yang namanya konstan. Gampangnya itu hasil pengetikan atau pengkopian, misalnya F, G, H itu kan pengetikan atau pengkopian seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau formula itu hasil rumus, contoh ini. Bisa juga seperti ini, sama dengan ini dikali 4. Nah ini adalah hasil formula, jadi bukan kita ngetik 1000, bukan, tapi 1000 ini adalah hasil perhitungan. Jadi formula ini tidak selalu angka ya, bisa juga dia dari teks. Contohnya ini dia berupa teks tapi dia adalah formula. Ini adalah mengambil dua karakter pertama dari sel N3. Nah ini dua karakter pertama adalah kan AN, ini tertulis AN, kemudian ini BU, yang ini CH, seperti itu. Tapi dia adalah formula, teks yang formula. Kita lanjut ke Ctrl G. Kita sekarang bahas yang konstan. Konstan yang pertama kita coba ambil number, berarti angka dan dia bukan rumus. Kita klik OK. Nah di sini kita lihat ini tentunya bukan rumus ya. Ini kita ingat ini bukan rumus ya. Kita lihat di sini rumus 50 bukan hasil rumus. Ini juga kita ingat ini tadi hasil rumus ya. Nah, coba kita klik di sini. Nah, ini rumus. Karena itu nggak terpilih. Ini juga. Kita coba Ctrl G yang lain. Konstan yang lain. Sateks. Nah, untuk teks ini kita di sini lihat ada beberapa teks ya sebenarnya. Ini adalah teks. Tapi kalau isinya true false itu logical. Jadi dia nanti masuk di sini. Ini juga logical. Dia nanti masuknya di sini. Yang teks itu berarti ini dan ini. Tapi ini adalah konstan. Nah, ini bukan rumus. Sedangkan ini adalah hasil rumus, makanya nanti yang formula. Jadi kalau kita pilih konstan teks, nanti yang terpilih adalah ini dan ini. Ini juga teks ya. Kita buktikan. Ya. Ini adalah teks, ini adalah teks. Dan ini tidak terpilih. Karena ini hasil rumus. Dan ini juga tidak terpilih karena ini dianggap sebagai logical. Ini juga. Kemudian kita lanjut spesial konstan logical. Nah, kita punya dua logical ini, yang di sebelah sini dan sebelah sini. Karena yang kita pilih adalah konstan, bukan rumus, maka yang terpilih adalah nanti yang ini. Kita buktikan, kita klik OK. Ya, ini. Karena ini bukan hasil rumus, tapi dia adalah logical, true false. Sedangkan ini sama true false juga tapi hasil rumus.
ke formula sekarang. Nah, formula berarti yang hasil rumus dan berupa angka-angka. Berarti mestinya tadi ini ya, ini kita buktikan ya. Nah, kemudian selanjutnya formula, dan dia adalah teks. Ini yang terpilih, ini tidak. Kemudian kita masuk ke formula. Yang error. Nah, formula yang error itu berarti hasil rumus dan dia itu error. Ini kita coba terapkan yang seperti tadi di bagian komen. Kita satukan, kita ingin lihat semua, caranya bisa kita kasih warna kuning. Kita lihat ada berapa banyak sebenarnya yang error. Kita cari dari filter itu, kita cari yang berwarna kuning. Nah, kita di sini error. Kenapa error? Karena di sini seharusnya adalah pembagian antara I4 dan J4. Number dibagi teks tidak bisa didapatkan hasilnya karena itu error. Nah, jadi ini gunanya misalnya kita punya data seperti ini, terus kita ingin dapatkan hasil yang merupakan hasil pembagian antara ini dan ini. Kita ingin tahu ini semua ini kita udah inputannya benar atau enggak. Kalau misalnya inputannya enggak benar, misalnya terinput teks di sini, otomatis dia akan error. Nah, kalau jumlahnya baris ini hanya puluhan, kita bisa ceknya gampang. Tapi kalau ribuan, gimana kita tahu mana aja yang error? Nah, bisa dicek dengan cara seperti ini, dengan Ctrl V, dan akhirnya nanti didapatkan mana-mana saja yang error. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Spesial yang selanjutnya adalah blank. Ya, untuk blank kita pakai contoh data yang ini. Blank, di sini kita punya data seperti ini. Ini ada yang kosong ini, sel-sel kosong ini, seharusnya itu isinya adalah sama dengan ini. Berarti nanti di copy seperti itu. Seperti itu cara manualnya. Tapi sekali lagi, kalau datanya hanya puluhan baris, mudah, masih kita melakukan dengan cara seperti itu. Tapi bagaimana kalau jumlahnya ada ribuan baris? Pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, cara mudahnya kita menggunakan Ctrl G, blank. Caranya seperti ini. Ini kita blok dulu ya. Kemudian klik Ctrl G, spesial, blank, dan klik OK. Kemudian kita klik di sini sama dengan, karena ini isinya adalah ini, maka kita klik kontrol sambil kita tekan panah ke atas.
isinya sesuai dengan yang ini atasnya, ini juga seperti itu. Atau bahkan kita bisa juga itu kita isi SDA, berarti sama dengan atas gitu ya. Terus kita tekan Ctrl Enter. Nah, jadi seperti itu. Contoh lain, misalnya kita punya data ini seperti ini. Di sini ada yang kosong. Sekali lagi, kalau jumlahnya hanya puluhan baris, mudah kita tahu mana saja yang kosong. Tapi kalau ribuan, pasti susah. Caranya, kita blok dulu yang ini, Ctrl G, spesial blank. Nah, untuk kita bisa kumpulkan mana aja, kita bisa kita kasih warna. Kemudian kita filter, kita cari yang ini yang kosong. Oh, kita bisa juga langsung isi. Kita blok lagi, Ctrl G, spesial blank. Kita bikin sama dengan misal kalau 1% itu berarti 0,01 ya. Ctrl Enter, bukan Enter saja. Ctrl Enter ya. Nah, jadi 1% semua ya. Tadi kan yang blank kan yang warna kuning ya. Nah, berubah jadi 1% semua. Atau mau misalnya tidak diisi 1%, misalnya kita isi, kita pilih blank lagi, kita isi kosong. Tulis kosong. Atau mungkin bisa kita isi juga kita pilih di sini, kita tekan Ctrl sambil klik di sini. Kemudian sama dengan misalnya kita ngikut yang di atas, berarti Ctrl panah atas, kemudian Ctrl Enter. Nah, jadi kurang lebih sama seperti yang sebelah sini. Selanjutnya adalah current region. Region itu area. Jadi misalnya kita klik sel di sini. Jadi sel ini nih masuk areanya tabel mana? Di sini ada dua area tabel nih. Tabel ini dan tabel ini. Jadi kalau kita klik ini, kita pilih ini, kemudian kita klik current region, maka tabel ini semua yang akan diblok. Nah, sebenarnya ada
cara lain yang kurang lebih hasilnya sama dengan Ctrl G current region ini, yaitu kita tekan Ctrl Shift Space. Nah, mana yang lebih disuka terserah, mau pakai Ctrl G current region atau Ctrl Shift Space. Sama dengan ini, Ctrl G Spatial Current Region atau Ctrl Shift Space. Sama saja. Oke, itu tadi Ctrl G Spatial Blank. Sekarang kita dan current region tadi ya sudah. Sekarang kita ke current area ini jangan pakai ya. Sekarang kita ke current object. Ini gunanya untuk memilih objek. Misalnya saya punya ini, kita mau milih ini. Misalnya kita punya sedikit objek, mungkin gampang, tapi kalau kita punya banyak akan butuh waktu lama untuk milih satu persatu ya. Ini contohnya ada 2 objek di sini. Kita Ctrl G Spatial Object. Nah, akan terpilih semua. Misalnya ini kita mau ya kita jadikan grup misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Kemudian draw differences. Misalnya ini, saya punya data seperti ini. Ada skor mata pelajaran kimia, matematika, fisika, biologi, agama, dan bahasa Inggris. Ini skornya adalah untuk Andi dan Budi. Ada A, B, B. Nah, untuk Ctrl G draw differences, nanti dia memilih dalam satu baris ini yang isi kolomnya itu berbeda. Ini seperti ini kan A. Nah, ini kan berbeda B. Kita langsung ke contoh saja. Oh maaf, ini kita harus blok dulu. Kemudian Ctrl G Spatial Draw Differences. Nah, ini akan terpilih 2 ini yang berbeda. Nah, perlakuannya nanti bisa misal kita kasih warna merah misalnya. Kemudian contoh lagi yang ini, Spatial Draw Differences. Nah, ini kan B, B, ini berbeda. Kita kasih warna. Nah, seperti itu contohnya. Ini kalau untuk baris. Gimana kalau kolom seperti ini? Dalam bentuk kolom begini, kita pakai, kita blok dulu. Ctrl G Spatial Column Differences. Nah, akan terpilih seperti ini. Jadi potongannya bukan yang paling banyak ya, tapi yang berbeda susunannya dibanding yang pertama nih. Kalau ini kan yang pertama kan BB, ada terpilih yang dianggap berbeda adalah yang selain BB. Nah, kita coba eksperimen bagaimana kalau ini A. Kalau udah di sini kan lebih banyak A ya susunannya. Jadi ini ada yang berurutan A. Kita coba dulu. Kalau kita terapkan Ctrl G Draw Differences, nah dia tetap patokan yang
dianggap berbeda itu adalah dianggap berbeda dari kolom pertama, kalau yang row differences. Jadi ini kolom pertama adalah B, berarti selain B itu dianggap different, dianggap berbeda. Nah, ini dianggap berbeda karena ini adalah A. Jadi patokannya bukan yang paling banyak. Jadi kan yang paling banyak ini A. Tapi ya memang kebetulan di kolom pertama A, maka A yang jadi patokannya. Kalau yang ini paling banyak di sini adalah A, tapi karena B yang di kolom pertama maka B yang jadi patokan. Jadi yang selain B itu dianggap different atau berbeda. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Precedence dependence. Kita pakai ini. Kita bahas dulu. Precedent, kalau kita klik ini maka akan muncul direct on B dan on level. Precedent itu misalnya begini, kita punya data seperti ini. Kita ingat review kembali ke ini ya, blank. Di sini kalau kita mau tulis total, terus ini kita merge center. Kalau ini datanya dikit satu persatu, tapi kalau banyak gimana? Kita pakai Ctrl G saja. Nah, Ctrl G, spesial, blank, oke. Kita merge center kan, kemudian kita maaf ini kebanyakan ini ngebloknya, tapi nggak apa-apa. Kita masukkan teks total, Ctrl Enter. Nah, kita hapus saja, kita perlu di situ karena kita tadi ngeblok kebanyakan. Kita perbaiki. Coba Ctrl G. Nah, baru benar. Lalu kita masukkan total, Ctrl Enter. Kemudian yang ini kita masukkan adalah jumlahan dari ini untuk yang ini. Kemudian untuk yang ini adalah penjumlahan dari ini. Kemudian yang ini adalah penjumlahan dari ini. Ini kita blok, kemudian Ctrl G, spesial, blank. Kemudian kita klik di sini, auto sum. Kita pilih yang sum. Ya, otomatis ini adalah penjumlahan dari D3 hingga D6. Ini penjumlahan D8 hingga D10. Ini D12 sampai D14. Dan ini penjumlahan D16 sampai D19. Nah, sekarang kita ada grand total. Grand total itu bentuknya adalah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Nah, precedent itu maksudnya apa? Precedent itu nilai-nilai yang membentuk hasil ini. Nah,
nilai-nilai yang membentuk hasil ini itu adalah ini, dan ini. Itu yang langsung. Kalau semua level itu berarti yang membentuk nilai ini adalah ini, yang membentuk nilai ini adalah ini semua. Maka kalau di sini kan ada Ctrl Y, kita pilih di sini Ctrl G, Special Precedence. Jadi yang membentuk, yang mempengaruhi angka ini. Kalau direct only berarti yang langsung. Nah, kita pilih adalah ini, karena dia adalah penjumlahan dari yang ini, dan ini. Nah, bagaimana kalau kita pilih adalah precedent level? Jadi yang membentuk ini itu kan adalah ini, sedangkan ini sendiri dibentuk oleh ini, hasil penjumlahan ini. Maka ini bisa dianggap ini level pertama yang langsung berpengaruh terhadap ini. Level keduanya adalah yang secara tidak langsung, yaitu ini. Jadi kalau kita pilih all level, ya akan terpilih semua ini seperti itu. Nah, sebaliknya dependent itu berarti nilai ini, misalnya ini, nilai ini akan menentukan nilai apa. Nah, kalau di sini yang langsung, nilai ini akan menentukan nilai ini, karena ini rumusnya adalah penjumlahan ini dari baris ini sampai baris ini. Jadi nilai ini menentukan nilai ini. Maka jika kita klik di sini dan Ctrl G, Special Dependent Direct Only, maka nanti yang akan terpilih adalah ini, karena yang secara langsung dipengaruhi nilainya oleh ini itu adalah sel ini. Coba ya kita warnain. Nah, sekarang untuk all level berarti ini mempengaruhi nilai ini, dan ini sendiri mempengaruhi nilai ini. Nanti yang akan terpilih adalah ini dan ini. Kita buktikan. Control Special D, all level. Nah, ini yang terpilih karena ini menentukan nilai ini, dan ini sendiri menentukan nilai ini di all level. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke last cell. Dia akan masuk ke sel terakhir dalam tabel ini. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Kita akan lanjutkan lagi di lain waktu dan kesempatan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan info terbaru mengenai video-video update dari saya. Terima kasih sudah menonton.